Sayyidah Zainab bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Zainab binti Muhammad. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini kayak hampir nggak pernah dengar cerita tentang Sayyidah Zainab. Betul? Biar kenal. Kenalan tuh jangan cuma sama artis mulu. Kenalan itu jangan cuma sama pejabat-pejabat mulu. Kita kenalan. Izinkan mata-mata kita untuk dapat memandang wajah-wajah mulia dari orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Alaihim waril maghdubi alaihim waladdallin amin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tentu kajian 1 jam, 1 jam setengah tidak akan menceritakan secara detail ya, bagaimana kisah hidup seseorang. Gak akan keburu kan. Tapi kita akan coba petik beberapa mutiara-mutiara yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya untuk kita melangkah di kehidupan kita ini. Kisah-kisah orang soleh itu kayak cahaya teman-teman. Kayak cahaya. Kamu bayangkan kamu masuk dalam sebuah rumah di waktu malam. Kamu masuk, tahu-tahu baru melangkah sedikit, sebentar nabrak. Habis itu kamu jalan lagi sebentar, kamu meraba-raba, nabrak lagi. Tadi nabrak kursi, sekarang nabrak kulkas. Kamu jalan dikit lagi, keantuk pintu. Kamu melangkah ke kiri, tahu-tahu kena cermin. Kamu jadi terus-terusan jatuh bangun nabrak, jatuh bangun nabrak. Padahal ada hal yang lebih mudah buat kamu lakukan. Apa itu? Nyalain lampu. Begitu kamu nyalain lampunya, langsung kelihatan semua. Kulkas di mana, pintu di mana, kamar mandi di mana. Kamu langsung kelihatan teman-teman sekalian. Itu tuh kayak kamu lagi jalanin kehidupan. Kalau kamu ngerasa kamu kok nabrak-nabrak ya, gini salah gitu salah, belum nikah salah, udah nikah salah-salah juga, nggak punya anak, punya anak banyak. Ini kok salah-salah mulu nih kita jalanin kehidupan. Teman-teman saudaraku sekalian, nyalakan lampumu. Apa tuh lampu? Ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Memandumu melewati kehidupan. Biar tahu caranya jalanin kehidupan tuh kayak gimana. Sehingga kamu nggak nabrak-nabrak lagi, kamu nggak salah-salah lagi. Cahaya hati itu adalah ilmu. Nah, salah satu dari ilmu besar untuk kita menjalani kehidupan adalah dengan belajar dari kehidupan orang-orang soleh sebelum kita. Dari kehidupan baginda Nabi Muhammad, dari kehidupan para nabinya Allah Subhanahu wa taala, dari kehidupan para sahabat Nabi Muhammad alaihi wasallam,
dari kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW, dari kehidupan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, dari kehidupan para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita pelajari sehingga jadi cahaya dalam kehidupan kita. Jangan kebanyakan nonton drakor. Yang adik-adik nontonnya drakor, yang ibu-ibu nontonnya inilah hasilnya. Hasilnya bawaan mas suami cemburuan mulu, curigaan mulu. Yang ditonton begituan kok modelnya tuh. Jangan salahkan kehidupanmu. Salahkanlah kamu tidak menggunakan lampumu. Kamu tidak menyalakan lampumu. Makanya jadi gelap. Makanya jadi nabrak-nabrak. Yuk bismillah. Kita mulai pelan-pelan kita nyalakan lampu-lampu hidup kita satu demi satu. Biar kita di ruang tengah gak nabrak-nabrak. Di kamar tidur gak nabrak-nabrak. Di kamar mandi gak jatuh. Kayaknya kamar mandi gak nabrak-nabrak ya, paling jatuh, kepleset. Di dapur kita gak nabrak-nabrak gitu. Biar terang. Hidup kita ini belajar dari kisah orang-orang saleh. Insya Allah. Nah, orang soleh yang mau kita pelajari saat ini adalah Sayyidah Zainab bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Zainab bintun Nabi lahir 23 tahun sebelum hijrah. Artinya lahir 10 tahun sebelum kenabian. Ini baginda kita Nabi Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anha warḍaha. Kan Nabi itu kan 13 tahun di Mekah. Ya kan? Sayyidah Zainab 23 tahun sebelum hijrah itu beliau lahir. Berarti waktu Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, diangkat Allah, diutus Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti Sayyidah Zainab umurnya berapa? 10 tahun, benar kan? Ya. Berarti beliau lahir 10 tahun sebelum kenabian. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, cuman masalahnya memang orang zaman itu tuh dinikahkan masih kecil-kecil. Ya. Jadi kamu harus tahu nih, yang saya sampaikan di pertemuan mengenai Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu kan menikah pada usia 7 tahun, tinggal bersama dengan Nabi pada usia 9 tahun. Jadi sekalian, saya ingatkan kembali bahwa saat Nabi Muhammad saat Sayyidah Aisyah usia 7 tahun, ketika Nabi Muhammad melamarnya untuk menikah dengannya, itu Sayyidah Aisyah udah jadi lamaran orang. Laku keras. Emang kamu nungguin jodoh nggak datang-datang hilalnya nih Ustazah? Belum kelihatan hilalnya jodoh. Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, nih Sayyidah Zainab gitu ya. Demikian pula dengan beliau ini. Jadi di saat usia Sayyidah Zainab itu 10 tahun, artinya ketika kenabian Nabi kita Muhammad alaihissalam datang, Sayyidah Zainab itu bahkan sudah menikah. Jadi usia 10 tahun itu sudah nikah. Saya nggak pasti usia beliau ketika nikah, ya mungkin 9 tahun gitu. Itu udah dinikahkan. Dinikahkan dengan sepupunya ibunya. Ya, Sayyidah Khadijah, ibunda Sayyidah Zainab, punya saudara sepupu namanya Abul As Ibnu Rabi'. Catat, ntar ujian nggak bisa. Abul As Ibnu Rabi',
Sehingga sekalian saya muliakan, nah menikah mereka itu, beliau ini adalah putri pertamanya Sayyidah Khadijah, teman-teman saya sekalian. Sayyidah Zainab ini ya, putri pertamanya. Sayyidah Khadijah tuh ketika nikahin Sayyidah Zainab, kan masih anak-anak gitu kan, masih kecil ya. Memang zaman itu nikahin perempuan tuh di umur-umur sebegitu gitu. Dan rata-rata memang belum balik. Jadi balik tuh sudah di rumah suaminya gitu. Ya memang kebiasaannya kayak begitu. Ustazah berarti sunnah dong kayak begitu. Ya enggak lah. Ini bicaranya budaya, bicara kultur, bicara perbedaan kebiasaan di masing-masing zaman, kebiasaan di masing-masing negara. Gak jadi soal teman-teman sekalian. Kita sama Amerika aja beda kok. Kita zaman sekarang sama zaman dulu aja beda kok. Zaman 20-an tahun yang lalu, 30-an tahun yang lalu, anak perempuan itu rata-rata dinikahkan belum 20 tahun. Betul nggak? Coba tanya sama kakek-kakeknya, nenek-neneknya gitu. Yang perempuan nikahnya umur berapa? Rata-rata 18, 17, gitu kan? 19, itu rata-rata umurnya. Nenek-nenekmu atau bahkan ibumu menikah di usia-usia seperti itu gitu. Nah kemudian tambah mundur nih. Kita sekarang, zaman-zaman kita sekarang kalau rata-rata nih, seumuran saya kalau nanya sama orang gitu, kamu nikah umur berapa? Yang seumuran saya ya, 40-an gitu kan. Itu rata-rata nikahnya umur 22 tahun, 21 tahun, yang seumuran saya. Anak zaman sekarang lebih mundur lagi. Betul nggak? Sekarang nih kalau teman-teman nih, kalau ngeliatin gitu kan pernikahan gitu, tanyain dah umurnya. Berapa rata-rata? 25, 26, kan begitu? Saya nggak tahu aja, mungkin 30 tahun yang akan datang. Makin tua lagi orang kayaknya untuk menikah gitu kan. Sebab di Amerika sana rata-rata perempuan nikah di atas usia 30 tahun. Kayak menganggap ada perempuan nikah di usia belum 30 tahun tuh kayak pernikahan dini. Ya ampun genit banget kali ya, gitu nganggapnya. Jadi memang ini perubahan budaya, perubahan kebiasaan gitu ya. Dan itu nggak jadi soal sih, yang penting berada dalam jalan yang benar gitu. Artinya nikahnya itu sendiri, kehidupan sesudahnya menjadi kehidupan yang bagus gitu kan. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi bukan sunnah juga tapi memang kebiasaan zaman tersebut itu mereka menikahkan anak-anak di usia dini yang perempuan. Ya, yang perempuan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan mereka itu dalam nikah zaman itu ya, zaman itu sekali lagi. Dalam nikah itu tidak ada batasan-batasan usia. Malah orang-orang zaman sekarang nih menganggap kayak tabu gitu. Kalau ada laki-laki umur 50 tahun nikah sama anak perempuan umur 20 tahun. Kayak rada gimana gitu, tuh masuk berita viral. Kakek-kakek 60 tahun menikah dengan anak perempuan 20 tahun gitu ya. Itu beritanya tuh pakai bahasa viral di depannya. Zaman itu enggak teman-teman. Makanya kayak Nabi Muhammad di usia 50 tahun menikah dengan Sayyidah Aisyah. Gitu hal yang biasa aja, hal yang lumrah aja. Sayyidah Khadijah bukan hanya dari laki-laki ke perempuan, tapi dari perempuan ke laki-laki juga. Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun menikah dengan Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Gitu. Itu biasa banget gitu. Nah, Sayyidah Zainab ini menikah dengan sepupunya ibunya yaitu Abul As Ibn Rabi'. Begitu ya. Abul Asnya enggak anak-anak banget juga waktu menikah itu gitu. Nikahkan. Sayyidah Khadijah senang banget waktu menikahkan putrinya ini.
dengan sepupunya dan Sayyidah Khadijah juga kenal sama dia. Sayyidah Khadijah juga melihat anaknya akhlaknya baik gitu kan. Perilakunya baik, sama orang tua santun, sama anak-anak sayang. Teman-teman sekalian, karakter pribadi itu kan tidak berubah. Gitu ya. Makanya memang Nabi Muhammad juga ngasih arahan. Kalau kamu lihat ada seseorang mendekati anakmu atau melamar anakmu dan dia adalah orang yang bagus agama dan bagus akhlaknya, nikahkanlah. Definisinya itu bukan bagus rupanya, bagus mobilnya. Akan tetapi bagus agamanya, bagus akhlaknya, kepribadiannya bagus gitu. Nah itu kata Nabi Muhammad, nikahkanlah anak kamu tersebut dengan laki-laki itu. Jadi sekalian yang saya muliakan, jadi Sayyidah Khadijah itu senang banget. Nah di antara bentuk kesenangan Sayyidah Khadijah tuh melepas kalung. Kalung yang dari sejak awal nikah sama Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah sudah pakai kalung tersebut. Jadi ini kalung peninggalan banget lah gitu. Kalung kesayangan banget lah gitu. Kan orang tuh kan ada tuh kan, gitu ya. Kayak punya barang-barang kesayangan gitu. Saya aja suka ditanya, Ustazah cincinnya itu mulu. Kagak punya yang lain apa Ustazah? Banyak. Ada lah seenggaknya ada gitu kan. Ada saya punya yang lain-lain. Tapi yang ini punya nilai histori yang tidak ingin saya ceritakan padamu. Ya, tapi yang pasti setiap orang tuh biasanya punya barang-barang yang kesayangan gitu. Yang kayaknya nggak bisa dijual dengan nilai uang semahal apapun. Kadang-kadang kita punya barang-barang kayak begituan kan ya. Nah teman-teman sekalian yang saya muliakan. Akhirnya Ustazah cincin dong. Cincin Ustazah tuh penasaran banget. Penasaran gak penasaran? Nanti tambah repot saya. Ini batunya dikasih sama Al-Habib Zain bin Smith. Kabarnya ini adalah cincin atau batunya ya. Itu dipakai cukup lama sama Habib Zain. Itu kemudian sama istri beliau Hubabah Maryam dulu zaman awal saya datang ke sini, beliau menyerahkan ini kepada saya. Jadi saya pakai tuh. Saya pakai dengan niatan, ya Allah ada barangnya Habib Zain di badan saya ya Allah. Karuniakan kepada saya keberkahan beliau gitu. Udah? Ya lagi. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan, kembali kepada Sayyidah Khadijah, diserahkannya kalung tersebut. Dipakaikan, bukan diserahkan. Sayyidah Khadijah melepasnya dari leher beliau, dipakaikan kepada Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab seneng dong, girang. Lah makasih mama. Maka Sayyidah Zainab pun hari-hari pakai kalung tersebut itu. Sedikit sekalian, datanglah Islam. Jadi awal-awal kehidupan Sayyidah Zainab itu kehidupannya menyenangkan ya. Ibunya kaya raya, ayahnya sangat penyayang, kan gitu kan? Punya suami, suaminya juga baik, gitu. Kayak kehidupan alhamdulillah berjalan dengan ideal. Kehidupan berjalan dengan seperti yang beliau inginkan. Ya sakit-sakit biasa aja lah ya, mules. Biasa aja lah kan, flu gitu kan. Yang wajar-wajar aja lah. Sampai kemudian sesudah bertahun menikah, sesudah beberapa tahun menikah gitu, kayak setahun 2 tahun menikah, ayahnya kemudian menjadi seorang rasul.
Ujian dimulai dari situ tuh. Anak mana yang gak sedih ngeliat ayahnya setiap kali keluar rumah pulangnya gak selamat. Ada aja. Entaran dilemparin orang kotoran, entaran ditaburin debu sampai sepenuh badan gitu. Entaran pulang dalam keadaan ada bekas-bekas memar. Sayyidah Zainab waktu itu sudah bersama dengan suaminya, akan tetapi kabar itu berulang-ulang beliau dengar dan berulang-ulang beliau saksikan. Kalau kau dengar kabar apa-apa, samperin ke rumah abahnya, abah gimana kabarnya? Insya Allah. Beliau hamil, punya anak dikasih nama Ali. Akan tetapi masih kecil anaknya meninggal dunia. Habis itu nggak punya anak lagi. Sehingga sekalian sampai Nabi Muhammad diboykot bersama dengan Sayyidah Khadijah gitu kan, tinggal di pengasingan. Zainab bersama dengan suaminya. Zainabnya masuk Islam, suaminya enggak mau masuk Islam. Ya iman nggak bisa dipaksa, tapi memang zaman itu belum ada kewajiban kalau istri masuk Islam dia harus pisah dari suaminya. Kalau suami masuk Islam dia harus pisah dari istrinya, tuh belum ada kewajiban seperti itu. Karena memang Islamnya kan masih lemah. Kalau kayak begitu membuat kericuhan dalam masyarakat kan. Orang mau masuk Islam mikir-mikir panjang banget, udahlah belum tentu selamat. Habis itu mesti jauh dari keluarga gitu kan. Nah, jadi syariat itu berjalan pelan-pelan teman-teman saya sekalian. Bahkan zaman-zaman itu sholat aja belum wajib kok. Sholat 5 waktu itu belum diwajibkan. Jadi seperti itu Sayyidah Zainab tinggal di rumahnya bersama dengan suaminya yang belum Islam. Beliau sendiri sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan seluruh keluarganya, semuanya beriman ya. Artinya kayak Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kalthum gitu. Semuanya menjadi orang-orang yang beriman pada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Sampai ibundanya meninggal. Sayyidah Zainab sebagai perempuan pertama, ya kita bisa bayangkan seperti apa luka hati beliau, seperti apa kesedihan dalam hati beliau. Apalagi beliau lihat habisnya Nabi Muhammad ditinggal oleh istrinya, oleh ibundanya gitu ya, oleh Sayyidah Khadijah. Itu tuh Sayyidah Zainab ngelihat Nabi Muhammad tuh tambah yang semakin kuat gangguan yang beliau terima dari orang-orang Quraisy. Sampai membuat Nabi jarang-jarang keluar rumah. Nabi itu sampai jarang-jarang keluar rumah. Karena kuat banget gitu. Kayak semakin hari semakin merajalela lah gitu orang-orang kafir Quraisynya. Karena dulu-dulu masih gak enak sama bininya gitu. Orang tuh dulu mau nyakitin Nabi gak enak sama istrinya Nabi. Kenapa gitu? Dulu pernah diutangin. Dulu pernah disumbang. Dulu nih lagi kesusahan yang bantu istrinya. Kan gak enak tuh mau ngapa-ngapain suaminya karena gak enak sama istrinya. Begitu istrinya meninggal udah habis-habisan Nabi Muhammad. Sampai kadang-kadang kalau Nabi Muhammad pergi juga gitu, keluar juga dari rumah, pulangnya itu memar-memar badan beliau. Segala macam perlakuan. Sayyidah Zainab udah tiap kayak gitu nangis aja, udah mau gimana lagi gitu. Mau gimana lagi. Sehingga sekalian sementara Abul Asnya juga belum masuk Islam. Saya bisa ngebayangin itu ya. Kayak apa luka hatinya Sayyidah Zainab ketika dia ngelihat ayahnya berada dalam keadaan digangguin, disiksa sama orang-orang kafir Quraisy, teman-teman. Sementara ketika dia pulang ke rumah, salah satu dari orang Quraisy itu adalah
suaminya. Kayak apa coba? Hidup memang tidak pernah ideal buat siapapun. Suaminya memang tidak pernah ikut serta mukul Nabi, nggak pernah. Nggak pernah. Dia bagaimanapun sayang sama mertuanya, dia bagaimanapun cinta sama Nabi Muhammad SAW sebagai mertua. Akan tetapi dia termasuk di antara orang-orang kafir Quraisy yang memang kalau misalnya mereka ngobrol apa-apa tentang Nabi Muhammad, gangguan yang akan mereka berikan kepada Nabi Muhammad dan lain sebagainya, ya Abul As berada di antara kelompok mereka itu, mau gak mau gitu. Mau gak mau. Dan dia juga berulang-ulang diminta sama orang kafir Quraisy untuk menceraikan istrinya. Biar Nabi Muhammadnya sibuk gitu kan. Tapi dia menolak permintaan tersebut karena cinta, sayang. Dia sayang sama Sayyidah Zainab. Dan dia juga ngerasa gak punya alasan untuk melakukan hal yang seperti itu gitu. Dia sayang juga sama Nabi Muhammad SAW, meskipun itu tadi belum beriman atau tidak beriman. Sedikit sekalian yang saya muliakan, sampai akhirnya Nabi Muhammad pun berangkat hijrah. Itu kan keadaan Quraisy pada saat itu. Orang-orang Quraisy itu kan berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Malam Nabi Muhammad berangkat hijrah itu, Sayyidah Zainab gak bisa tidur semalaman. Ya Allah, akankah besok hari aku mendengar kabar ayahandaku telah bersimbah darah, dibunuh sama orang-orang kafir Quraisy. Galau luar biasa. Tapi besokannya didengar kabar katanya orang Quraisy gak nemu nabinya berangkat, mereka ketiduran. Alhamdulillah ya Allah, jagalah ayahandaku ya Allah. Sampai dengar kabar lagi bahwa Nabi Muhammad gak ketahuan ada di mana gitu kan. Dan beberapa waktu lamanya dengar kabar ayahandanya sudah selamat, ada di Madinah. Nabi abisnya berangkat ke Madinah tuh, berhasil berangkat ke Madinah. Nabi memerintahkan putri-putrinya, 2 putrinya untuk hijrah ke Madinah. Dan yang diperintahkan buat hijrah adalah Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad yang paling kecil, putri bontotnya Nabi Muhammad SAW yang belum menikah waktu itu. Dan juga Sayyidah Ummu Kalthum yang waktu itu adalah seorang janda, gitu ya, janda dari anaknya Abu Lahab yang menceraikan istrinya, yaitu tadi biar bikin nabinya sibuk ngurusin keluarganya, jadi nggak punya kesempatan buat berdakwah gitu. Tujuannya kayak begitu, jahat banget ya. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi diperintahkan buat hijrah. Nah sementara Sayyidah Ruqayyah waktu itu adalah istri dari Sayyidina Uthman bin Affan yang di masa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu mereka berdua, Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidah Ruqayyah itu sedang berada di Habasyah, sudah hijrah sebelumnya berangkat ke Habasyah. Sayyidah Zainab, Nabi Muhammad tidak memerintahkannya untuk hijrah. Kenapa gitu? Nah kan dia ada suaminya. Suaminya belum Islam. Sekali lagi waktu itu belum ada kewajiban untuk istri sama suami kalau salah satu masuk Islam mesti pisah gitu. Gak ada kewajibannya. Sedikit sekalian yang saya muliakan. Jadilah Sayyidah Zainab, kayak apa tuh rasanya ya tinggal di sebuah negara yang orang-orang di negerinya mereka itu benci banget sama ayahnya sampai ngusir ayahnya. Dan dia beriman kepada ayahnya di lingkungan orang-orang yang gak beriman. Waduh, makan hati teman-teman, sama jantung juga. Ya bukan cuma hati deh yang kemakan, kena mental istilah anak zaman sekarang ya. Ya Allah, bener-bener banget tuh, kesedihan demi kesedihan gitu.
tiap hari kayak yang gimana ya kabar abah saya gitu, ya ampun nih orang-orang nih, tapi alhamdulillah seenggaknya abah saya bersama dengan orang-orang yang sayang sama beliau gitu. Cuman kan kesel banget kan nih dengar kabar orang-orang kafir Quraisy nih merencanakan untuk menyerang gitu kan, sampailah terjadi perang Badar. Di antara yang berangkat perang Badar adalah Abul As di pasukan orang-orang kafir. Hidup tidak tentu, hidup tidak mudah untukmu, wahai Sayyidah Zainab. Saudara sekalian saya muliakan, suaminya berangkat. Kita kan kalau suami mau berangkat perang, kalau perangnya itu adalah untuk melawan orang-orang musuh gitu ya, orang-orang yang memang enggak seiman sama kita, kan melepas suami ini kan enak. Pulang-pulang syahid ngarepin dia menang. Maksudnya gini, kalaupun sampai kalah dia mati syahid gitu kan, kalaupun selamat, yang diharapkan selamat atau kemenangan gitu. Nah kalau Zainab kira-kira ngarepnya apa tuh? Si malakama tuh. Bener-bener repot ini ya. Ngarepin orang Islam menang. Suaminya. Ngarepin kafir Quraisy yang menang. Ayahnya dan imannya di sana. Apa yang dipilih sama Sayyidah Zainab? Ngarepin Islam menang. Ngarepin Nabi Muhammad menang. Masalahnya bukan cinta. Oh berarti dia gak cinta dong sama suaminya. Bukan, akan tetapi iman di atas segalanya. Dia cinta kepada suaminya Abul As, teman-teman saya sekalian. Akan tetapi Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun. Berangkat suaminya. Dan terjadilah apa yang terjadi. Perang Badar tuh yang menang orang Islam. Orang kafir banyak yang terbunuh dan banyak yang ditawan. Di antara yang ditawan adalah Abul As ibnu Rabi'. Akhirnya ada aturan dalam Islam. Orang Islam waktu itu perlu pendanaan besar. Jadilah teman-teman, Nabi Muhammad ngasih pengumuman, nih masing-masing yang jadi tawanan bisa ditebus. Kumpulin dah harta kalian, kasihin kemari, gitu ya. Nah itu bisa ditebus. Misal gitu, kalau orang zaman sekarang satu orangnya 1 M, misal, gitu ya. Banyak banget Ustazah. Ya itu kan negara urusannya. Urusannya kan bukan personal orang. Ya kamu yang ngirimin itu kan antara Mekah sama Madinah kan begitu ya. Antara negara Mekah sama negara Madinah gitu istilahnya kan. Ya itu urusannya sama negaranya dah. Kalian bisa ngirimin pasukan, kirimin juga dong harta kalian gitu. Maka masing-masing dari kaum kafir Quraisy yang ngerasa saudaranya, kerabatnya, suaminya, anaknya, bapaknya jadi tawanan, mereka pun mengirimkan harta untuk tebusan. Rasul si ini udah ditebus, dia datang bawa hartanya gitu kan. Nabi Muhammad menerima, dilepaskan tawanannya. Muhammad menerima, lepaskan tawanan. Ya Rasul, ini dikirimkan untuk menebus Abul As ibnu Rabi' dari putrimu wahai Rasulullah. Ya Allah, ini kisah hidup macam apa sih ini? Kamu senang nonton sinetron, teman-teman, nonton film-film gitu ya, itu kan fiksi. Ini kisah nyata loh. Ini kisah nyata tentang bagindamu Nabi besar Muhammad. Mantunya ditebus sama putrinya.
putrinya mengirimkan harta untuk tebusan. Diambil sama Nabi Muhammad harta itu, kiriman itu. Dibuka sama Nabi Muhammad, isinya kalung. Kalung yang bertahun Nabi Muhammad melihatnya melingkar di leher Sayyidah Khadijah istrinya. Bertahun Nabi Muhammad melihat kalung tersebut melingkar di leher istrinya Khadijah yang sangat dicintainya, yang sangat membelanya di awal-awal Islam. Di saat belum ada sesiapapun yang membelanya. Nabi Muhammad tuh awal-awal Islam. Ketika Nabi Muhammad pulang dalam keadaan terluka. Ketika Nabi Muhammad pulang dalam keadaan terhina. Ketika Nabi Muhammad mendengarkan segala cacian makian kaum Quraisy. Nabi Muhammad akan pulang menceritakan itu semuanya kepada istrinya. Dan saat itu istrinya mengenakan kalung itu, teman-teman. Kayak apa rasanya? Kayak apa rasanya? Saudaraku sekalian saya muliakan, di awal-awal sebelum Nabi Muhammad terutus menjadi seorang utusan, Sayyidah Khadijah yang justru yakin bahwa Nabi Muhammad akan menjadi seorang nabi. Dan Nabi selalu melihat kalung itu melingkar di leher istrinya. Nabi ketika membuka tempat perhiasan itu ya, dan ngebuka di dalamnya ada kalung istrinya yang sekarang jadi kalung putrinya. Nabi Muhammad sampai terlihat gemetar tangannya, kemudian darafat uyunuh, langsung matanya memerah, berlinang, kemudian banjir air mata beliau. Nabi kemudian bilang, karena sahabat kayak yang ngelihat kenapa nih gitu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna binti arsalat li qiladat zaujati Khadijah. Putri saya nih ngirimin kalungnya istri saya Khadijah. Yang dipakaikan padanya pada hari pernikahannya. Katanya Nabi Muhammad SAW, kalau kalian izinkan, nih akhlak Nabi ya. Nabi itu Nabi teman-teman. Nabi itu sesudah perintah Nabi itu gak ada pembahasan. Orang tuh semuanya harus berkata sami'na. Tapi Nabi Muhammad bilang kalau kalian izinkan. Kalau kalian berkenan. Bagaimana jika Abul As kita bebaskan dan kita kembalikan kalung ini kepada putriku Zainab. Semua sahabat yang ada di situ gantian nangis, mereka kemudian bilang, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, kerjakan apapun yang kau inginkan. Tentu Rasul, kita bebaskan menantumu tanpa tebusan, tentu wahai Rasulullah." Nabi kemudian menyerahkan kalung itu kembali kepada Abul As. Yang bawa kan bukan Abul As. Serahkan kepada Abul As, kemudian bilang, kembalikan ini kepada putriku. Tapi dengan satu persyaratan. Nabi bisikin kepada Abul As. Sahabat gak ada yang dengar tuh. Namanya juga dibisikin. Kalau orang denger mah gak usah dibisikin ya enggak. Kamu tuh jangan sok kepo kalau ngelihat orang dibisikin. Anak kamu dibisikin sama bapaknya gitu kan. Habis dibisikin bilang, "Bapak kamu bisikin apa tuh tadi, Nak?" Papa bisikin apa? Ya, kalau mau ngomong bukan rahasia sih semestinya semuanya dengar gitu kan, gak usah dibisikin. Dibisikin. Tapi saya tahu. Karena udah jadi fakta sejarah sesudahnya diceritakan.
sama yang disampaikan bisikan ini, yaitu Sayyidah Zainab. Abul As, kembalikan kalung ini kepada putriku Zainab. Akan tetapi Abul As, Allah melarang wanita mukminah bersama dengan laki-laki yang tidak beriman. Aku akan mengirimkan 2 orang sahabatku, tolong kirimkan putriku ke Madinah. Kalian harus berpisah. Esek banget ya. Esek bener. Abul As nerima itu tadi kalungnya, pulang. Gitu pulang, istrinya menyambut dengan bahagia. Alhamdulillah Abul As, kamu pulang dengan selamat. Terus Abul As balikin, nih dari ayah kamu. Dikembalikan Abul As, iya. Jadi kamu bebas tanpa tebusan, iya. Tapi Zainab, kenapa Abul As? Kita harus berpisah. Kenapa begitu? Bukankah kamu telah kembali lagi ke sini dalam keadaan selamat? Ayahmu yang memisahkan kita, wahai Zainab. Ayahmu kemarin membisiki aku sebelum aku pulang ke sini. Dikasih tahu itu. Tadi yang saya sampaikan. Nangis Sayyidah Zainab, teman-teman. Cinta yang kandas. Cinta yang harus terpisah dengan iman. Dari sini kita tahu, kalau kamu sampai sekarang masih suka nanya-nanya, Ustazah boleh nggak sih kawin beda agama? Itu udah dijawab sama Sayyidah Zainab dari 1400 tahun yang silam. Cintaku terhalang iman. Sehingga sekalian, Sayyidah Zainab kemudian bilang sama Abul As, Abul As, apa nggak sebaiknya kamu kawin aja, kamu beriman aja wahai Abul As. Bukankah kamu juga sayang sama ayahku? Bukankah kamu juga sebenarnya meyakini kenabian ayahku? Ini Sayyidah Zainab yang lagi ngomong, tapi kok saya yang serak ya? Ayolah Abul As, masuk Islam sajalah Abul As, kan mudah bagimu. Abul As bilang, wahai Zainab, mudah bagiku untuk masuk Islam, tapi tidak di masa sekarang Zainab. Kalau sekarang saya masuk Islam, orang hanya akan bilang, Abul As masuk Islam takut membininya. Abul As masuk Islam hanya demi cintanya kepada istrinya. Abul As masuk Islam hanya tak karena takut kepada mertuanya. Saya nggak mau orang menganggap saya masuk Islam tidak benar-benar karena saya telah beriman. Wahai Zainab, pergilah. Pergilah dan tinggallah bersama dengan ayahmu. Kita berpisah, wahai Zainab. Berapa hari kemudian datanglah 2 sahabat Nabi Muhammad. Satu sahabat Ansar yang orang Madinah, biar tahu medan gitu ya. Yang satu lagi Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid bin Harithah itu sama Nabi udah kayak anaknya Nabi. Sampai orang manggilnya dulu Zaid bin Muhammad. Sebelum ada firman Allah gak boleh memanggil dengan nama ayah angkat gitu. Ud'uhum li'abaihim kata Allah. Panggillah anak-anak kalian dengan nama bin ayahnya gitu. Dengan nama bin ayahnya. Dari sini juga nih, sebenarnya tidak baik ya
untuk memanggil perempuan dengan nama istrinya. Untuk memanggil perempuan dengan nama suaminya. Teman-teman sekalian, makanya nggak baik tuh dalam Islam tuh kayak Halimah, Ahmad gitu, enggak gitu. Walaupun suami saya namanya Ahmad gitu kan ya. Tapi selalunya saya dipanggil dengan Halimah Usman Alidrus. Gitu, bukan Halimah Ahmad Al-Haddar, enggak gitu. Jadi sekalian, karena memang walaupun istri itu dipanggil dengan nama bapaknya. Biar nggak bingung juga kalau cerai. Nah, suka bingung-bingung tuh kan, udah namanya nih dipanggil dengan nama suaminya gitu ya. Dengan nama suaminya, sampai ibu-ibu tuh semuanya tuh Ibu Agus gitu kan manggilnya. Iya kan, karena suaminya namanya Agus gitu. Nah itu kan bingung tuh kalau bercerai gitu, bingung pula kalau meninggal terus abis itu kawin lagi. Jadi dari Ibu Agus ganti Ibu Bambang. Sehingga sekalian yang saya muliakan, sampai kemudian Sayyidina Zaid bin Haritha datang menjemput Sayyidah Zainab untuk berangkat ke Madinah. Tapi hidup tidak semudah itu. Saya tuh sampai baca sejarahnya Sayyidah Zainab ini ya, saya jadi mikir gitu teman-teman. Saya suka mikir kan gini nih, kalau baca sejarahnya Nabi gitu, ya Allah bukan saya sih, kenapa nggak saya gitu, yang jadi putri Nabi misalnya gitu, yang jadi istri Nabi gitu ya. Tapi kalau saya baca sejarah orang-orang hebat ini teman-teman sekalian, saya jadi mikir gitu, saya ngerti kenapa bukan saya. Berat teman-teman, berat. Jadi Sayyidah Khadijah sampai makan daun-daun hijau tuh kayak gimana rasanya. Sampai beliau bilang gigi saya tambah hari tambah tajam aja. Kayak apa rasanya gitu. Sampai beliau cerita, saya liatin tuh kotoran saya udah gak kuning lagi jadi hijau. Ya Allah, ya Allah. Saya bacanya saya ngerti kenapa Sayyidah Khadijah dan bukan saya. Saya mah kaum rebahan. Orang yang dikasih sakit sedikit ngeluh, aduh. Bukan kita yang dipilih Allah sebagai perempuan-perempuan besar. Mendampingi kehidupan manusia terbesar. Ada di sekeliling manusia terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala yang namanya menghiasi pintu-pintu surga. Bukan kita, teman-teman, bukan kita. Gak ada yang mudah. Tidak kehidupan Sayyidah Khadijah, tidak kehidupan Sayyidah Aisyah, tidak kehidupan Sayyidah Fatimah, tidak pula bahkan kehidupan Sayyidah Zainab. Saudaraku sekalian, Sayyidah Zainab ketika diceraikan oleh suaminya, terpaksa pisah sama suaminya karena tadi itu kita berpisah, wahai Zainab. Abul As, kenapa kamu harus berpisah dengan saya? Bukankah sekarang kamu sudah berada di rumah kembali dalam keadaan selamat? Bukan saya yang ingin berpisah denganmu, wahai Zainab. Kalau itu bukan saya juga, wahai Abul As. Ayahmu, wahai Zainab. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saat itu Sayyidah Zainab sedang mulai mengandung anak Abul As.
Sayyidah Zainab berangkat hijrah dalam keadaan hamil anaknya Abul As. Saudaraku sekalian saya muliakan, baru mau keluar dari kota Mekah, rombongan itu yang udah sembunyi-sembunyi nih berangkat hijrah, ketahuan juga sama orang kafir Quraisy. Mereka kemudian mengirimkan panah ke mereka bertiga ini. Zaid bin Haritha, Sayyidah Zainab, kemudian lagi satu orang Ansar. Sayyidah Zainab waktu itu mengenai panah tersebut, teman-teman saya sekalian, mengenai untanya Sayyidah Zainab, sehingga Sayyidah Zainab jatuh dari atas untanya mengenai batu yang ada di bawahnya. Saat itu juga Sayyidah Zainab merasakan sakit yang luar biasa dari perutnya. Kram, teman-teman saudara sekalian, darah kemudian mengucur. Kamu tahu unta kan? Unta itu tinggi banget, teman-teman. Untanya limbung kena anak panah. Sayyidah Zainab kemudian tersungkur di bawah. Kesakitan yang luar biasa dan darah mengucur dari tubuh beliau. Saudaraku sekalian, beliau pun keguguran. Saya nggak tahu rasanya keguguran. Tapi saya pernah dengar katanya orang keguguran tuh lebih daripada melahirkan. Wallahu a'lam. Kebayang kayak apa sakitnya, teman-teman. Wah, panik semuanya nih. Zaid bin Harithah panik, kemudian satunya juga panik gitu kan. Orang-orang kafir Quraisynya itu kemudian juga mendatanginya, kemudian bilang, emang gak boleh kan hijrah, kalian mau berangkat ke Madinah kan? Gak bisa, balikin dia kembali. Dia harus berada di tangan suaminya. Maka Sayyidah Zainab pun dibawa kembali ke rumahnya Abul As. Abul As bingung, kami sudah berpisah. Tapi kondisi istrimu seperti ini gitu kan. Kata Abul As, saya tidak peduli dengan bagaimana syariat Islam bicara. Bagaimana ajaran agama Islam. Akan tetapi yang saya tahu, pastilah kemanusiaan, bantu orang sakit di atas semua agama. Betul kan? Gak punya siapa-siapa Sayyidah Zainab. Saudaranya semuanya udah berangkat hijrah, teman-teman. Sayyidah Ruqayyah udah ada di Habasyah, Sayyidah Ummu Kalthum dan Sayyidah Fatimah udah berangkat ke Madinah. Ayahandanya ada di Madinah. Dia gak punya siapa-siapa, dia gak punya anak. Yang dia punya satu-satunya adalah Abul As, suaminya yang sekarang sudah menjadi mantan. Kalau pisahnya karena cerai bisa rujuk. Pisahnya karena agama, Abul As pun tetap dalam pendiriannya tidak mau masuk dalam agama Islam tentu saja. Sehingga akhirnya dia pun merawat istrinya. Merawat istrinya sampai istrinya dalam keadaan mulai sehat baik-baik aja. Entah berapa minggu gitu. Ketika kondisi kayak udah 2 bulan, 3 bulan, Nabi Muhammad kembali mengutus Sayyidina Zaid bin Harithah bersama dengan laki-laki Ansar. Kemudian berangkat menjemput Sayyidah Zainab. Sehingga sekalian yang saya muliakan, berangkatlah Sayyidah Zainab ke sana dan tinggallah kembali dia dalam dikasih rumah Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya bukan mirip rumah sih ya, kayak mirip kamar gitu. Kecil aja gitu. Tapi ditinggalkan di sana Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab cukup berbahagia, cukup senang dengan kondisi
saat itu karena ya udah gitu, dia udah nggak punya suami, tapi sekarang dia bersama dengan ayahandanya. Rumahnya sangat dekat ya dengan Nabi Muhammad SAW. Dia tiap hari aja barengan sama ayahnya gitu. Alhamdulillah, sholat, ibadah, enak gitu kan. Saudara sekalian saya muliakan, satu hari, ini dramanya masih panjang nih. Satu hari, Abul As bawa barang dagangan. Abul As bawa barang dagangan. Dia kayak bawa barang dagangnya beberapa orang-orang kafir Quraisy gitu, bukan punyanya dia sendiri nih. Dia mimpin sebuah kafilah dagang yang memang melewati Madinah. Arahnya tuh menuju ke Syam dan itu melewati Madinah, teman-teman. Mau gak mau gitu. Kalau nggak mau ngelewatin Madinah tuh muternya jauh banget gitu kan. Itu kayak yang perjalanan misalnya bisa ditempuh dalam 3 hari, bisa jadi 2 minggu gitu. Kalau nggak lewat arah Madinah. Jadi akhirnya dia pun lewatin arah Madinah, berharap-harap mudah-mudahan nih nggak kena orang Islam, nggak ketangkep sama orang Islam dalam perbatasan. Tahu-taunya ketangkep. Tahu-taunya ketangkep. Jadi dia habis bawa barang dagangan, habis dagang nih ceritanya, ini ya ceritanya gini nih, habis dagang bawa barang dagangannya orang-orang kafir Quraisy gitu kan, waktu arah berangkat tuh nggak lewatin Madinah, udah didagangin semuanya, nah itu kemudian kan duit hasil dagangnya itu dibelikan barang-barang yang ada di Syam, kemudian dibawa pulang menuju ke Mekah, nah itu ngelewatin Madinah, lewatin ketangkep sama pasukan Islam. Jadilah pagi-pagi hari, Nabi habis selesai sholat, kok ada keributan-keributan nih di luar masjid. Nabi keluar, dilihatin tumpukan barang, hasil jarahan punyanya Abul As. Nah, barangnya punyanya Abul As di situ ditawan, gitu kan? Sementara Abul Asnya berhasil kabur, teman-teman. Jadi waktu ketangkep tuh Abul Asnya lari gitu. Abul Asnya lari, barang-barangnya ketangkep, gitu kan? Barang-barangnya ditinggalin. Akhirnya kemudian ketangkeplah barang-barangnya Abul As, ditaruh di depan masjid. Lagi Nabi Muhammad sholat nih, habis selesai sholat Nabi Muhammad dengar ada suara teriakan dari seorang perempuan. Jadi rupanya malam-malam itu ketika disergap sama pasukan orang Islam, Abul As kan kabur. Abul As kabur kemana coba? Ke rumah Zainab dong. Drama. Ya Allah. Ini teman-teman pada mikir nih, Ustadzah drama seseru itu kenapa kita nggak pernah denger ya? Ya kamu yang dipelajarin apaan tuh makanya. Gak pernah denger nih kisah seseru ini. Abul As datang ke rumah Sayyidah Zainab. Jadi nih bayangin Sayyidah Zainab dia lagi enak-enak tidur. Duk. Dibuka dong. Begitu dibuka. Sampai ngimpi apa enggak nih ya? Kan lagi tidur tuh malam-malam. Zainab, selamatkan saya Zainab. Zainab, selamatkan saya. Masuk ke dalam rumah. Gimana ceritanya Abul As kamu kesini? Maaf Abul As, kan kamu gak beriman. Kamu udah beriman Abul As. Jangan tanya itu dulu Zainab. Kenapa Abul As? Boleh minta minum? Ya kan haus habis lari ya kan. Saya bayanginnya gitu ya. Yang ini bayangan saya nih. Tapi yang pasti teman-teman sekalian, Sayyidah Zainab nih akhirnya. Abul As di rumahnya dia. Mikir cara nih, aduh gimana ya ini ya, gimana ya. Menyembunyikan tawanan gitu kan.
Baiklah Abul As. Udah diceritain nih ceritanya nih. Masalahnya Zainab, itu yang ada dalam barang itu tuh, barang yang ditawan itu gitu ya, barang yang ditahan itu, yang dijarah sama orang Islam. Itu tuh punyanya Muawiyah, punyanya Fulan bin Fulan, punyanya Fulan bin Fulan gitu. Nama orang-orang kafir yang disebut dan orang-orang yang enggak akan membiarkan Abul As selamat kalau pulang nggak bawa barangnya dia gitu. Kebayangkan Zainab bagaimana nasib saya? Ya Zainab kepikiran juga kan. Ini kan kayak suami kelilit pinjol. Betul gak? Ya mau gimana kan istri mikirin gitu kan. Ya Allah, gak selamat laki gua. Jadilah Sayyidah Zainab waktunya subuh, dia pun berangkat ke masjid. Gak ada soft perempuan di masjid, gak ada teman-teman, gak ada. Abis Nabi Muhammad selesai sholat, kedengeran suara keras, suara perempuan. Nabi Muhammad apal banget suaranya siapa. Ini kayak ibarat kata nih, kenapa lagi sih lo? Kenapa lagi kamu wahai putriku? Perempuan tersebut dengan suara lantang. Enggak ala-ala kayak datang dengan linangan air mata. Oh enggak. Dia adalah perempuan berhati baja yang sudah melewati berbagai macam hal dalam kehidupan. Perempuan tersebut dengan suara lantang berkata, saya adalah penjamin Abul As bin Rabi'. Saya Zainab bintu Muhammad. Saya penjamin Abul As ibn Rabi'. Nabi Muhammad dengar suara itu. Nabi Muhammad kemudian cari tahu apa masalahnya. Nabi dibawa keluar, dikasih lihat jarahan tadi malam, hasil jarahan dari Abul As. Tapi dia dengar ucapan putrinya nih, saya penjamin Abul As ibn Rabi'. Itu di masa itu tuh kayak ada aturan harta tuh, hartanya orang kafir gitu ya, kalau kena jarah, bukan kalau kena jarah, hartanya orang kafir itu jadi jarahan orang Islam kecuali apabila dia si orang kafir itu ada yang jaminnya gitu. Jadi kalau kayak punya urusan, punya jaminan gitu, kayak punya kebaikan di masa dulunya ini apa gitu kan, ada kayak urusan-urusan dagang apa tuh, misalnya Sayyidina Abu Bakar, Rasul saya adalah penjaminnya Fulan bin Fulan, misalnya gitu. Jadi tuh orang itu tuh, si orang kafir itu tuh kalau lewat-lewat bawa harta rampasan di daerahnya orang Islam nggak bisa ditahan karena dia adalah hartanya seseorang yang berada dalam jaminannya Sayyidina Abu Bakar, kayak gitu. Kayak ada urusan dagang apa tuh jadi jaminan gitu. Jadi nih Sayyidah Zainab pakai itu buat menyelamatkan harta suaminya. Tapi itu lagi-lagi tergantung keputusannya Nabi Muhammad juga. Gitu. Nabi Muhammadnya teman-teman, Nabi Muhammad naik ke atas mimbar kemudian berkata kepada sahabat-sahabatnya. Dia bilang, saya tidak tahu urusan ini sampai sekarang. Maksudnya ketika kalian tahu, saya juga baru tahu. Gitu ya. Nabi nggak mau orang Islam kayak curiga nih kayaknya bapak sama anak udah, iya ada KKN lah gitu misalnya gitu ya, ada nepotisme gitu, nggak ada teman-teman. Jadi Nabi terangkan kepada umatnya gitu bahwa saya nggak tahu nih kabar ini sampai sekarang. Kata Nabi Muhammad, dan saya menjadi penjamin atas yang dijaminkan oleh putri saya. Ya udah, sahabat makan, kita umat teman-teman. Malana illa an naqul sami'na. Orang juga tahu itu hartanya bukan hartanya Abul As. Abul As melakukan itu bukan karena ya maksudnya pasti nih ngerjainnya ini nih
tahu masalahnya nih, Abul As nih pulang gak bawa hartanya, mati nih, udah paham orang-orang. Jadi mereka pun, ya apapun yang keputusannya Nabi, itu udah yang terbaik gitu. Maka dibebaskanlah Abul As, bawa tuh semua hartanya itu, dibawa pulang ke Mekah. Dibawa pulang ke Mekah, sampai di Mekah, Abul As bagi-bagiin hartanya kepada semua pemilik saham. Maksudnya pemilik hartanya tersebut udah dibagi-bagiin. Habis selesai dibagi-bagiin, Abul As naik ke atas bukit Sofa. Dia bilang, ya ayyuhan nas, kumpul semua orang di bukit Sofa. Dia bilang, telah saya bagi-bagikan harta kalian semua. Dan saya di sini menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada hak bagi kalian untuk menghalangkan saya untuk masuk ke dalam agama Islam. Saya nggak punya utang sama siapapun dari kalian. Saya nggak punya budi yang harus saya bayar kepada kalian. Maka sekarang saya akan berangkat hijrah ke Madinah. Tidak ada sesiapapun di antara kalian yang berhak untuk menghalangi saya. Gak ada yang ngalangin Abul As berangkat hijrah. Nyampenya malam juga. Jadi nih di malam berikutnya lagi, sesudah beberapa minggu, teman-teman saya sekalian, sesudah beberapa minggu dari kejadian yang pertama, gitu ya, ada ketokan pintu lagi di waktu malam. Sayyidah Zainab kayak berasa dejavu. Apalagi nih, ngimpikah saya gitu ya. Bener aja, dibuka dia lagi. Dia masuk, kemudian bilang, ya Zainab. Masuk. Oh ya, yang tadi tuh. Yang tadi tuh abisnya Nabi Muhammad bebasin Abul As, Zainab, habisnya Nabi Muhammad mendengar suaranya Zainab tuh, terus Nabi Muhammad bilang kan, Nabi Muhammad bilang, aku menjadi penjamin siapa yang dizaminkan oleh Zainab putriku gitu. Nabi Muhammad tuh menemui Zainab, dibisikin lagi. Yang tadi bisikinnya kan sama Abul As, yang pertama tuh. Sekarang dibisikin kepada Zainab. Karena nih kan masalahnya nih, suaminya nih kan ada di rumahnya Zainab. Coba, kamu kebayang kira-kira Nabi Muhammad bisikin apa? Teman-teman sini sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad tuh gak bilang, bikin malu aja Zainab, kamu tuh maksud kamu apa? Urusan apa lagi nih kamu Nina? Kenapa gak kelar-kelar urusan sama kamu nih gitu ya? Enggak gitu teman-teman sekalian. Nabi Muhammad bilang, wahai Zainab, aku berpesan kepadamu dengan ketakwaan. Kalian berdua sudah bukan suami istri lagi, jangan mau kamu bersentuhan dengannya. Ampe urusan genting kayak begitu, pesannya Nabi Muhammad, jaga diri wahai anakku sayang, kamu tidak halal dengannya. Jangan deket-deket, jangan sentuhan, apalagi sampai terjadi hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Mantan suami istri teman-teman, mantan suami istri, hatinya masih penuh dengan rasa cinta, dipisahkan hanya karena, ya bukan hanya sih ya, dipisahkan dengan keimanan, kan begitu. Nabi sangat takut nih istrinya nih kemudian kebawa-bawa bisikan setan. Kita udah berhasil suamiku, kamu bisa kembali bawa barang-barang kamu tersebut itu, silahkan pulang ke sana gitu kan. Makasih ya Zainab, boleh aku pegang tanganmu? Izinkan aku memelukmu.
sebagai ungkapan terima kasihku padamu. Siapalah saya tanpamu Zainab. Bisa aja hal yang seperti itu terjadi. Itu sebabnya Nabi Muhammad pesennya sama putrinya, jangan deketan sama dia. Jangan deketan sama dia. La taqrabu ilaih. La taqrabi ilaih. Jangan kamu deketin dia karena dia tidak halal bagimu. Fa innahu la yahillu laki ya Zainab. Masya Allah. Tuh teman-teman sekalian, segitunya keadaan genting macam itu Nabi Muhammad pesannya kayak gitu. Dek, menurutmu kalau Nabi Muhammad tahu kamu pacaran, kira-kira pesannya apa? Gak apa-apa deh nak, kamu kan saling cinta. Gak bakalan. Gak bakalan. Nabi tuh kondisi kayak begitu aja. Nabi Muhammad gak bolehin Sayyidah Zainab itu pesen satu-satunya Nabi, bertakwalah wahai putriku, dia tidak halal lagi bagimu. Dia tidak halal lagi bagimu. Teman-teman saudaraku sekalian, para istri hati-hati sama urusan yang beginian. Mentang-mentang suamimu selingkuh, kamu ngerasa kayak diperbolehkan buat balas dendam atas perselingkuhan suamimu. Gak ada ceritanya. Andai Nabi Muhammad tahu kira-kira nih pesan Nabi Muhammad buat kamu apa? Bayangin Nabi datang ke rumah tangga kalian, terus Nabi Muhammad mau bilang gitu, oh kamu lebih cinta sama dia ya, oh memang suamimu itu memang kurang ngajar, jadi kamu mau balas dendam, suami kamu gak menghargai cinta kamu, ya nak silahkan. Kayak gitu, gak ada ceritanya teman-teman sekalian. Nabi pasti akan berpesan kepadamu, bertakwalah. Jangan dekat siapapun yang tidak halal bagimu. Bertakwalah. Jangan mau dekat dengan siapapun yang tidak halal bagimu. Jelas dek? Jelas kak? Jelas bu? Masya Allah. Ini saya mesti neges-negesin nih urusan beginian. Beritanya santer urusan gitu mulu. Masya Allah, Masya Allah. Ustazah emang suami saya gak cinta sama saya Ustazah. Dia juga gak mau melepaskan saya. Gimana cara saya Ustazah? Sementara ada laki-laki lain yang begitu tulus mencintai saya. Ittaqillah ya binti ittaqillah, katanya Nabi Muhammad kepada putrinya, bertakwalah nak kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan pernah mau dekat dengan seseorang yang tidak halal bagimu. Putrinya tentu sami'na. Udah tuh. Terus kan pisah tuh kan. Tadi tuh ada yang ketinggalan. Ya kan, diselipin. Jadi sekalian sampai tadi sampai mana tuh? Sampai ketok-ketok. Ketok pintu lagi. Ketok pintu lagi. Terus kenapa kamu sekarang datang lagi wahai Abul As? Zainab, aku sekarang bukan datang, akan tetapi aku akan tinggal. Aku sudah beriman kepada Allah wahai Zainab. Dan aku telah menyatakan diri beriman kepada ayahandamu, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Zainab bolehin dong dia masuk, kan gitu ya. Tapi katanya Zainab, bagaimanapun kita telah dipisahkan, maka besok pagi kita akan segera menemui ayahanda. Enggak berani dekat, enggak berani itu, mesra-mesraan gitu, enggak ada ceritanya, enggak ada ceritanya. Besok paginya mereka berdua datang ke tempat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengakadkan kembali
nikah lagi. Jadi Nabi Muhammad pegang lagi tangannya Abul As untuk yang kedua kalinya. Kemudian berkata, angkahtuka wa zawwajtuka Abul As ibn Rabi' ibnati Zainab binti Muhammad. Abul Asnya kembali bilang, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahlil malkur. Pakai ada maharnya lagi gitu kan. Nikahlah kemudian mereka, alhamdulillah happy ending. Sempat punya anak perempuan namanya Umamah. Kalau teman-teman pernah baca ada kisah Nabi Muhammad sholat sambil gendong anak perempuan, ya sambil gendong anak. Nabi sholat, kalau berdiri digendong sama Nabi. Kalau Nabi waktunya mau sujud tuh ditaruh sama Nabi Muhammad alaihissalam. Waktunya Nabi mau ruku ditaruh anak tersebut. Nabi ruku, Nabi i'tidal, Nabi sujud. Ntar Nabi mau bangun lagi dari sujud, digendong lagi anak tersebut. Itu adalah Umamah binti Zainab, Umamah binti Abul As ibn Rabi'. Gitu ya. Nah Umamah ini umurnya panjang teman-teman saudara sekalian. Sampai kemudian waktu Umamah udah gadis gitu ya. Umamah ini dinikah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang waktu itu istrinya Sayyidah Fatimah meninggal dunia. Kaya. Nikah sama keponakan tapi sesudah istrinya meninggal dong. Gitu kan. Jadi Sayyidah Fatimah meninggal dunia tuh kan. Gitu ya, 6 bulan sesudah wafatnya Nabi Muhammad alaihi wassalam, Sayyidah Fatimah meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal. Nah, beberapa tahun kemudian ketika Sayyidah Umamah sudah remaja gitu, teman-teman sekalian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Umamah. Nah, Sayyidah Umamah ini punya anak dari Sayyidina Ali, namanya Sayyidina Muhammad Al-Awsat. Sayyidina Muhammad Al-Awsat itu adalah bin Ali bin Umamah, ya. Bin Ali bin Abi Thalib bin Umamah bintun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, itu teman-teman sekalian. Dan Sayyidah Zainab nggak lama sudah punya anak. Sayyidah Zainab sakit-sakitan. Kemudian pada tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi Muhammad alaihissalam, tahun ke-8 Hijriah, ya. Tahun ke-8 Hijriah itu baru kayak Sayyidah Umamahnya masih kecil gitu kan, dan Sayyidah Zainabnya juga baru balikan sama suaminya tuh sekitar 4-5 tahunan. 4-5 tahun aja tuh teman-teman. Kemudian Sayyidah Zainab sakit-sakitan dan Sayyidah Zainab meninggal dunia pada usia 29 tahun. 29 tahun. Itu Nabi Muhammad yang memandikan Sayyidah Saudah, istri Nabi Muhammad alaihissalam, bersama dengan Sayyidah Ummu Salamah yang memandikan Sayyidah Zainab, ya. Karena kan anaknya masih kecil gitu kan. Jadi yang memandikan adalah dua istri dari istri-istrinya Nabi Muhammad alaihissalam yang bernama Sayyidah Saudah dan Sayyidah Ummu Salamah. Sementara yang memasukkan ke dalam liang lahat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau yang memasukkannya ke dalam liang lahat, kemudian Nabi Muhammad berdiri, Nabi Muhammad menguburkan, dan itu Nabi Muhammad terlihat merah mukanya, air mata berderayan dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, adakah engkau tidak ridho dengan kematiannya wahai Rasulullah? Saya sampai nangis gitu loh. Nabi Muhammad bilang, bal radid, saya tentu ridho dengan apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya tidak sampai hati membayangkan tanah nanti akan menghimpit tubuh putriku Zainab.
Perempuan yang sangat disayang sama Nabi Muhammad. Perempuan yang melewati banyak hal-hal besar dalam kehidupan. Teman-teman sekalian, semoga Allah karuniakan keberkahan. Keberkahan beliau dalam kehidupan kita insya Allah. Menjadikan kita perempuan-perempuan yang mencintai suami, mencintai anak, akan tetapi mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar daripada cinta kita terhadap siapapun. Menjadikan kita di atas takwa, tidak ada lagi hal yang perlu kita bela. Meskipun kita cinta, takwa kita harus di atas cinta kita. Meskipun kita cinta, takwa kita harus di atas cinta kita. Lupakan kisah Laila Majnun. Lupakan kisah Romeo and Juliet. Bagimu, cinta sejati seharusnya adalah cinta Zainab dan Abul As. Seharusnya cinta sejati kita teladannya adalah baginda Nabi besar Muhammad bersama dengan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Seharusnya panutan cinta kita adalah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra. Kita punya kisah-kisah cinta yang sangat indah teman-teman. Maka gak usah berkiblat kepada Romeo and Juliet, Cinderella dengan pangeran, atau putri tidur, atau bawang jangan bawang merah, bawang putih tuh. Gimana nasibnya kemiri, nasibnya merica gitu kan, kesian. Ayolah, gak usah hidup dalam dongeng teman-teman sekalian. Atau kisah-kisah yang kamu dengar, kamu baca di dongeng-dongeng itu bukan menjadi panutanmu, bukan menjadi teladanmu. Demi cinta aku rela mati. Enggak gitu ceritanya. Enggak gitu ceritanya. Demi cinta akan kugadaikan keimanan. Astagfirullah. Astagfirullah. Saudaraku sekalian saya muliakan, kisah sejati adalah kisahnya Sayyidah Zainab dengan Abul As. Cinta sejati itu baru namanya. Kalau cinta kita terhalang dengan keimanan, maka aku akan meraih keimananku dan meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, iman di atas segalanya. Ketika Nabi Muhammad berpesan, jangan deketi dia wahai Zainab, sesungguhnya dia tidak halal lagi bagimu. Sayyidah Zainab menjadikan itu di atas kepalanya teman-teman. Dijunjung tinggi oleh Sayyidah Zainab. Maka adik-adik gak pernah boleh, tidak pernah diperkenankan menjadikan cinta sebagai alasanmu berbuat dosa. Cinta tidak pernah cukup sebagai alasanmu untuk berbuat dosa. Kenapa gitu? Sebab Allah seharusnya lebih kamu cintai di atas segalanya. Wallahu la ya'muru bil fahsya, dan Allah tidak akan pernah memerintahkan kita kepada perbuatan-perbuatan dosa. Maka kalau kamu gara-gara cintamu kepada seorang laki-laki membuatmu rela mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, artinya ada yang lebih kamu cintai dari laki-laki itu. Siapa? Dirimu sendiri. Hawa nafsumu sendiri. Dan ada yang lebih kamu cintai dari laki-laki itu. Siapa? Setan yang mengajarkan kepada kamu, yang mendekatkanmu kepada perzinaan, dan seolah-olah karena cinta kamu boleh mengerjakan segalanya. Makanya gak pernah jadi cinta sejati. Coba liatin yang sampai berzina sebelum pernikahan, coba liatin habisnya pernikahan seperti apa kabar cintanya. Yang saya bela-belain sebelum nikah sampai menghalalkan segala cara,
Saya kemudian menikah dengannya, gimana hasilnya? Gimana hasilnya? Saya mau dengar, gimana hasilnya? Teman-teman saya sekalian, ternyata dia tidak sebaik yang aku kira. Ya iyalah, temenannya sama setan. Dia pun juga sama, ternyata perempuan yang saya rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, ternyata tidak seindah yang aku kira. Ya iyalah, kalian berdua berdepan sama setan. Teman-teman saudaraku sekalian, setan tuh sebelum nikah, dia berusaha untuk mendekatkan kalian kepada perzinaan. Akan tetapi jika sesudah pernikahan, visi misinya setan berubah. Program kerja setan ganti. Apa tuh? Berusaha mengarahkan kalian berdua kepada perpisahan. Terutama kalau kalian udah punya banyak anak. Terutama kalau udah ada anak 1, anak 2, anak 3, seterusnya. Teman-teman saya sekalian, gak ada tugas setan lebih mulia daripada memisahkan kalian berdua. Mau ikut menjalannya setan? Kamu dulu pacaran ngikutin hawa nafsu, ngikutin setan. Sekarang kamu menikah mau ngikutin setan juga. Nanti di akhirat siap-siap juga mau ngikutin setan. Na'udzubillah min dzalik. Pinggirkan urusan setan. Sampaikan kepada hatimu, saatku menempuh jalan takwaku. Saatku menempuh jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saatku menempuh ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya Nabi Muhammad. Jalannya Sayyidah Khadijah. Jalannya Sayyidah Fatimah. Jalannya Sayyidah Aisyah. Jalannya Sayyidah Zainab. Mari kita tempuh saudariku sekalian. Perlahan-lahan hingga semoga jalan ini menyambungkan kita dengan mereka. Amin. Untukmu perempuan-perempuan bertakwa. Untukmu adik-adikku yang solehah. Untukmu anak-anakku yang solehah. Jatuh bangunmu di atas muka bumi ini tak mengapa. Luka-lukamu di atas muka bumi ini tak mengapa. Kesabaranmu menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan, kesakitan-kesakitan dalam kehidupan tak mengapa. Selagi itu membawamu kepada suatu hari di mana rohmu keluar, sementara Allah telah menjanjikan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Kamu cinta padanya, Allah pun cinta padamu. Fadkhuli fi ibadi. Silahkan bergabung bersama hamba-hambaku. Silahkan bergabung bersama dengan Nabi Muhammad dan keluarganya. Silahkan bergabung bersama Sayyidah Fatimah. Silahkan bergabung bersama Sayyidah Zainab. Jangan pernah pilih jalan lain untuk kamu tempuh. Tinggalkan siapapun dan apapun jika tidak membawamu kepada kedekatan dengan Allah dan Rasul-Nya. Tinggalkan siapapun dan apapun jika tidak membawamu kepada jalan surga. Dan untuk segala problem dalam kehidupanmu, sampaikan pada dirimu, wahai hati, wahai diri, bersabarlah. Bersabarlah. Wahai diri, wahai hati, bersiaplah untuk bahagia sesudah segala badai kita jalani. Bersiaplah untuk hadiah-hadiah indah. Sebab Allah berfirman, wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik Allah peruntukkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Happy ending Allah siapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa.
at-taqwa, yang menempuh jalan menuju ridha Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah.